Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Faisal Sassono sebagai moderator dari kelompok 1 mata kuliah farmakologi dengan dosen pengampu Ibu APT Mira Febrina MSc, dan judul materi kami yaitu farmakodinamik. Pada kesempatan kali ini tentu saya tidak sendiri. Saya ditemani anggota kelompok 1 yang lain, yaitu pertama ada Ananda Juhaifa dengan NIM 2201099. Kemudian ada Safira Alfa dengan NIM 2201135, Siva Tahira 2201136, dan saya Faisal Sassono dengan NIM 2201111. Kemudian ada Nadira Salsabila dengan NIM 2201125. Kemudian ada Rizka Lutfia Ananda Putri dengan NIM 2201131. Dan kemudian ada Siti Musdalifah dengan NIM 2201137. Dan yang terakhir ada Sri Ayu Ramadhani dengan NIM 2201138. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materi kami yang pertama, yaitu definisi farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari efek-efek biokimiawi dan fisiologi obat serta mekanisme kerja obat tersebut di dalam tubuh. Farmakodinamik. Pertama adalah sisi aktif obat. Sisi aktif obat nantinya akan berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek farmasetis. Reseptor adalah makromolekul atau biopolimer khas atau bagiannya dalam organisme, yakni tempat aktif obat terikat. Dirumuskan seperti pada slide PPT, yang nantinya akan menghasilkan efek-efek terapeutik. Mekanisme kerja obat. A. Obat berstruktur non-spesifik. Obat yang berstruktur non-spesifik ialah obat yang bekerja secara langsung tidak tergantung struktur kimia. Adapun karakteristik obat yang berstruktur non-spesifik adalah yang pertama, obat tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Yang kedua, kerja biologisnya berlangsung dengan aktivitas termodinamika. Yang ketiga, bekerja dengan dosis relatif besar. Yang keempat, menimbulkan efek yang mirip dan strukturnya berbeda. Yang kelima, kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur. Selanjutnya, reseptor site. Reseptor site atau situs reseptor adalah protein yang ada di permukaan setiap sel yang bertindak sebagai penerima kecil atau telinga yang mendengarkan pesan-pesan dari molekul kurir kimia ketika mereka mengapung dalam cairan antar sel yang mengelilingi setiap sel. Selanjutnya ada agonis dan antagonis. Adapun agonis itu adalah substansi yang efeknya dapat menyerupai senyawa endogen yang dapat mengakibatkan reseptor dan menghasilkan respon biologis yang kuat. Dan antagonis itu adalah senyawa yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik tetapi menghambat secara kompetitif efek suatu agonis di tempat ikatan agonis. Antagonis akan mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkannya. Selanjutnya ada mekanisme antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Yang pertama, mekanisme antagonis kompetitif. Dalam hal ini, antagonis mengikat reseptor di tempat ikatan agonis atau reseptor site atau active site secara reversibel sehingga dapat digeser oleh agonis kadar tinggi. Dengan demikian, hambatan efek agonis dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis sampai akhirnya dicapai efek maksimal yang sama. Jadi, diperlukan kadar agonis yang lebih tinggi untuk memperoleh efek yang sama. Ini berarti afinitas agonis terhadap reseptornya menurun. Contoh antagonis kompetitif adalah bloker dan antihistamin. Yang kedua ada antagonis non-kompetitif. Antagonis ini adalah suatu keadaan ketika obat antagonis memblokade suatu tempat tertentu dari rangkaian kejadian yang diperlukan untuk menghasilkan respon suatu agonis. Contoh peristiwa antagonisme adalah antagonisme kimiawi, antagonisme farmakokinetik, dan antagonisme non-kompetitif. Selanjutnya yaitu sinergisme. Interaksi farmakodinamik yang paling umum terjadi adalah sinergisme antara dua obat yang bekerja pada sistem organ, sel, enzim yang sama dengan efek farmakologi yang sama. Semua obat yang mempunyai fungsi depresi atau susunan saraf pusat sebagai contoh yaitu etanol, antihistamin, benzodiazepin, fenotiazin, metildopo, dan klonidina yang dapat meningkatkan efek sedasi. Selanjutnya yaitu mekanisme sinergisme.
pada tempat yang sama, interaksi di mana efek dua obat yang saling bekerja pada tempat yang sama saling memperkuat. Sinergisme pada tempat yang berbeda dari efek yang sama atau hampir sama. Dan obat-obat dengan efek akhir yang sama atau hampir sama walaupun tempat kerja atau reseptornya berlainan. Kalau diberikan bersamaan akan memberikan efek yang saling memperkuat. Baik, selanjutnya ada contoh peristiwa sinergisme, yang dimana contoh sinergisme pada tempat yang sama itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada efek obat pelemas otot depolarisasi atau depolarizing muscle relaksan akan diperkuat atau diperberat oleh antibiotika aminoglikosida, kolistin, dan polymyxin karena keduanya itu bekerja pada tempat yang sama yaitu pada motor and plate otot serang lintang. Selanjutnya itu ada kombinasi obat beta blocker dan CA++ channel blocker seperti verapamil itu dapat menyebabkan aritmia atau asistol. Selanjutnya itu ada alkohol dan obat-obat yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat. Yang terakhir itu ada kombinasi antibiotika. Selanjutnya ada indeks terapeutik dan batasan terapeutik, yang dimana indeks terapeutik atau TI itu memperkirakan batas keamanan sebuah obat dengan menggunakan rasio yang mengukur dosis terapeutik. Efek pada 50% hewan at 50 dan dosis letal atau sama dengan mematikan pada 50% hewan. Semakin dekat rasio suatu obat kepada angka 1 itu semakin besar pula bahaya toksisitasnya. Nah, kemudian obat-obat dengan indeks terapeutik tinggi mempunyai batas keamanan yang lebar dan tidak begitu berbahaya dalam menimbulkan efek toksik. Kemudian kadar obat dalam plasma atau serum itu tidak perlu dimonitor secara rutin bagi obat-obat yang mempunyai indeks terapeutik yang tinggi. Batas terapeutik dari konsentrasi suatu obat dalam plasma harus berada di antara konsentrasi obat terendah dalam plasma untuk memperoleh kerja obat yang diinginkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Efek samping obat. Efek samping adalah efek fisiologis yang tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Efek samping suatu obat bisa lebih banyak dibandingkan efek terapinya. Contohnya adalah amlodipin, obat tekanan darah tinggi. Efek samping yang umum terjadi adalah jantung berdebar, nyeri perut, mual, sakit kepala, lemas, dan lain-lain. Efek samping terutama diakibatkan oleh kurangnya spesifisitas obat tersebut, seperti batenekol. Reaksi yang merugikan adalah batas efek yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan dan terjadi pada dosis normal. Hal ini dapat terjadi karena adanya interaksi antar molekul obat dengan tempat kerjanya. Jadi, suatu obat yang bekerja pada tubuh kita tidak terlalu bekerja secara spesifik. Ia dapat bekerja pada suatu reseptor tertentu yang terdistribusi luas pada jaringan tubuh. Jika interaksi ini terjadi, maka ada efek lain yang dapat timbul. Faktor-faktor pendorong terjadinya efek samping obat. Yang A, faktor pasien. Yang pertama ada umur, yang kedua ada genetik dan kecenderungan untuk alergi. Yang ketiga ada penyakit yang diderita. Yang B, faktor intrinsik dari obat. Yang pertama ada pemilihan obat, yang kedua jangka waktu penggunaan obat, yang ketiga interaksi obat. Kesimpulan dari farmakodinamik ini, yang dimana farmakodinamik ini adalah ilmu yang mempelajari efek-efek biokimiawi dan fisiologi obat serta mekanisme kerja obat tersebut di dalam tubuh. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ini ialah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan responnya yang terjadi. Sisi aksi obat yang biasanya mempunyai efek farmaseutis adalah reseptor, yang dimana situs reseptor adalah protein yang ada di dalam permukaan setiap sel yang bertindak sebagai penerima kecil atau telinga yang mendengarkan pesan-pesan dari molekul kurir kimia ketika mereka mengapung dalam cairan antar sel yang mengelilingi setiap sel. Terima kasih.